bisa. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota Bojonegoro dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari berbagai macam kaum yang ada di Kota Bojonegoro, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berasal dari luar Kota Bojonegoro yang pada kesempatan ini meluangkan waktu untuk ngaji bersama, yaitu ngaji ketarjian bersama PCM Kota Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin ketarjian PCM Kota Bojonegoro dalam sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada malam hari ini kita akan mencoba mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan seputar permasalahan ketarjian, yaitu salah paham dan klarifikasinya. Nah, topik ini sengaja saya coba munculkan, dan sebenarnya topik ini sudah dijawab oleh Majelis Tarjih melalui TJA, yaitu Tanya Jawab Agama, yang nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa dicek ya, mulai TJA jilid 1, TJA jilid 2, dan TJA jilid 3. Ada bab yang namanya permasalahan ketarjian, yang di antara isinya yaitu berkaitan dengan posisi majelis tarjih. Nah, ketika kita bicara tentang majelis tarjih dan tentu juga produknya, baik yang berupa putusan dan fatwa-fatwa yang ada, itu sering terjadi kesalahpahaman. Baik kesalahpahaman itu dari intern warga Muhammadiyah sendiri maupun eksternal atau di luar warga Muhammadiyah itu. Nanti kita bisa lihat beberapa isu yang pernah ditanyakan kepada tim fatwa tarjih dan bagaimana tim fatwa tarjih itu mengklarifikasi atau menjelaskan berbagai macam masalah yang berkaitan dengan salah paham tentang ketarjian. Dan juga di dalam kajian ini kita akan mencoba nanti melihat sebenarnya majelis tarjih itu apa. Itu saya kira penting untuk kita coba pahami secara baik sehingga kita betul-betul mantap di dalam mengamalkan baik putusan dan fatwa tarjih. Tapi sebelum kita masuk pada beberapa
permasalahan yang berkaitan dengan seputar ketarjian, yaitu salah paham dan klarifikasinya, saya ingin memulainya dari apa itu Muhammadiyah. Nah, ketika kita bicara tentang Muhammadiyah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, paling tidak Muhammadiyah itu memiliki tiga karakteristik. Yang pertama, Muhammadiyah lahir sebagai harokah Islamiyah. Muhammadiyah lahir sebagai gerakan Islam yang terinspirasi dari surah Ali Imran ayat 104 itu. Ya, kemudian gerakan Islam yang ada di dalam Muhammadiyah itu diimplementasikan di dalam bentuk dakwah. Sehingga Muhammadiyah melakukan dakwah di dua bidang itu, atau dakwah dalam bentuk al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, yang kedua an-nahyu anil munkar, yaitu mencegah dari kemungkaran. Dan di dalam memahami Islam dan juga di dalam berdakwah, maka Muhammadiyah memposisikan diri sebagai gerakan tajdid. Sehingga Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid ini yang jarang dibahas di kalangan warga Muhammadiyah. Atau ketika kita bicara Muhammadiyah itu hanya pada dua level tadi, yaitu menempatkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan yang kedua menempatkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Tetapi bagaimana kita menempatkan atau memposisikan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, gerakan pembaruan, yang mana tajdid ini dalam Muhammadiyah memiliki dua makna. Yang pertama purifikasi atau pemurnian, ini dilakukan dalam bidang akidah dan ibadah. Yang kedua yaitu modernisasi atau dinamisasi, ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam konteks muamalah dunyawiyah, yang ini jarang menjadi perbincangan atau menjadi bahan diskusi di kalangan warga Muhammadiyah, dan sebagian warga Muhammadiyah belum begitu menghayati atau memposisikan bahwasanya kita di Jamiah Muhammadiyah itu kita memiliki semangat di dalam pemikiran keislaman, yaitu tajdid oriented atau spirit tajdid itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah, berikutnya ketika kita bicara tentang tajdid, ya, sebenarnya tajdid itu sudah ada di dalam pemikiran Muhammadiyah sejak Muhammadiyah lahir, yaitu tahun 1912, yang mana Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah melakukan tajdid di dalam bidang keagamaan, mulai pelurusan arah kiblat, kemudian juga Mbak Yai Ahmad Dahlan sudah menggunakan falak atau hisab. Kemudian 1925 Muhammadiyah sudah berani melakukan sholat id di lapangan. Kemudian 1927 itu Muhammadiyah membolehkan khutbah disampaikan dengan bahasa bumi putra. Artinya boleh disampaikan dengan bahasa tidak bahasa Arab. Sebagaimana yang ini kontras dengan pandangan mayoritas ulama klasik yang notabene-nya diikuti oleh penduduk Indonesia yang secara umum mengikuti mazhab Syafi'i, yang mana dalam rumusan kitab-kitab Syafi'i syarat sahnya khutbah itu harus antakuna bil lughah al-arabiyyah, harus disampaikan dengan bahasa Arab. Nah, ini contoh-contoh tajdid yang bisa kita pahami di dalam kesejarahan Muhammadiyah. Tetapi ketika kita bicara tentang rumusan tajdid, ya sebenarnya rumusan tajdid itu baru dirumuskan oleh Muhammadiyah di Monas Tarjih Malang, ya, 1949. Ketika itu Muhammadiyah atau Majelis Tarjih membahas tentang tajdid di dalam Muhammadiyah. Sebenarnya tajdid yang diinginkan oleh Muhammadiyah itu apa? Ya secara umum, ya, ketika kita bicara tentang tajdid, maka tajdid itu secara etimologi atau secara linguistikly artinya pembaruan. Artinya melakukan pembaruan itu baik dalam arti mengembalikan kemuliaan ajaran Islam karena terjadi pergeseran, atau bagaimana melakukan kontekstualisasi agama Islam ini sehingga Islam itu bisa merespon berbagai macam tantangan zaman di dunia modern. Nah, ketika itu
di dalam Munas Tarji Malang 1989 itu dirumuskan bahwasanya tajdid itu tadi memiliki dua makna. Ini secara istilah atau secara terminologi. Artinya yang pertama pemurnian. Pemurnian ini Muhammadiyah mencoba ingin mengembalikan pemurnian ajaran agama Islam sesuai dengan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Kemudian ditafsirkan maksud sunnah sahihah ini dalam pandangan Muhammadiyah ayat As-Sunnah Al-Maqbulah, maksudnya sunnah yang bisa dijadikan argumentasi atau bisa dijadikan hujah di dalam merumuskan sebuah norma hukum. Nah, tajdid dalam arti pemurnian ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah. Tetapi yang kedua, tajdid tidak harus dipahami sebagai pemurnian atau tajrid. Tapi tajdid itu juga dinamisasi. Artinya Muhammadiyah berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman. Bagaimana merespon modernitas? Ini harus direspon bahwasanya Islam tidak anti modernitas, tetapi Islam bisa berkembang dan bisa mengadopsi modernitas selama sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, sehingga di sini tajdid yang kedua itu sifatnya dinamisasi, berkembang sesuai dengan konteks zaman, dan ini dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam muamalat duniawiyah. Dan ketika itu ya dirumuskan bagaimana kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tajdid, bagaimana Muhammadiyah ini memanfaatkan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam konteks kita beragama dan juga hidup di dunia modern ini, ya termasuk sebagai bukti bahwasanya Muhammadiyah tidak anti ilmu pengetahuan, yaitu penggunaan hisab itu, yang mana Muhammadiyah bergeser yang dulu dari ru'yah menjadi hisab, yang artinya ketika menggunakan hisab itu Muhammadiyah memandang bahwasanya dalam penentuan atau kriteria awal bulan baru itu mulai bisa mengalami perubahan. Dan artinya ketika Muhammadiyah menggunakan tadi hisab itu menunjukkan modernitas Muhammadiyah, bahwasanya ilmu pengetahuan juga selaras dengan agama. Tidak ada kontradiksi antara ilmu pengetahuan dan agama. Ya. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dan karena tajdid di dalam Muhammadiyah tadi artinya adalah purifikasi, maka ketika kita memahami tajdid secara purifikasi, artinya tajdid maknanya purifikasi, yaitu di dalam beragama, maka kita harus merefer atau merujuk kepada sumber pokok di dalam agama itu. Dalam pandangan Muhammadiyah, sumber pokok agama itu bisa ditemukan ketika Muhammadiyah merespon tentang 5 permasalahan. Di antaranya Muhammadiyah mencoba menjawab ma'huwaddin, apa itu agama. Maka di dalam kitab Masail Al-Khams, kitab masalah 5 kita di dalam HPT, di sana Muhammadiyah memperjelas bahwasanya sumber pokok di dalam ajaran agama Islam ini yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua As-Sunnah As-Sahihah. Sehingga dalam definisi agama kita di sana dijelaskan yang disebut ad-din al-islami itu ma'angsalallahu fil Quran, apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang terdapat di dalam sunnah sahihah. Kemudian sunnah sahihah ini terkadang terjadi salah pemahaman di kalangan intern warga Muhammadiyah sendiri, seolah-olah Muhammadiyah hanya menggunakan hadis sahih. Tapi dalam aplikasinya ternyata Muhammadiyah juga menggunakan hadis hasan. Sehingga di Munas Tarji tahun 2000 kata as-sahihah ini dipertegas. Maksudnya al-maqbulah, maksudnya sunnah yang bisa diterima. Sehingga Muhammadiyah di sini di samping menggunakan hadis sahih tapi juga menerima hadis hasan. Karena ketika kita tolak hadis hasan, maka ada beberapa amaliyah yang sering kita lakukan di dalam ibadah kita ternyata tidak ditemukan dasarnya. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
Nah, ketika kita bicara tentang tantangan tajdid, maka sebenarnya di tajdid di dalam Muhammadiyah ini mengalami beberapa tantangan ya. Baik, saya coba klasifikasikan menjadi dua, yaitu tantangan internal, tantangan dari dalam Muhammadiyah sendiri di dalam memahami tajdid. Yang kedua yaitu tantangan eksternal, maksudnya tantangan yang berasal dari luar Muhammadiyah. Nah, ketika kita coba bahas secara spesifik yaitu tantangan internal, misalnya yang pertama kurang sosialisasi tentang ketarjian itu, baik yang berupa putusan maupun fatwa. Artinya struktural kita di Muhammadiyah itu kurang memberikan perhatian terhadap sosialisasi tadi pemikiran ketarjian, baik yang berupa putusan atau fatwa. Dan bahkan mungkin sangat ironis juga, mungkin ini juga sebuah fakta di lapangan, ada beberapa orang yang duduk di struktural Muhammadiyah itu sama sekali tidak memahami apa itu ketarjian, apa itu putusan, dan apa itu fatwa gitu. Nah, sehingga di sini kurangnya sosialisasi baik putusan dan fatwa tarjih itu juga tantangan di dalam kita melakukan tajdid di dalam Muhammadiyah. Yang kedua yaitu ada perbedaan penafsiran dan kesalahan pembacaan. Artinya di dalam memahami dokumen-dokumen tarjian yang sudah dirumuskan dan sudah terdokumentasikan di dalam HPT kita, misalnya sering terjadi kesalahpahaman dan penafsiran. Ya, karena ada beberapa faktor ya, mungkin itu tidak update ya, karena di dalam ketarjian itu ada wawasan keterbukaan. Artinya putusan dan fatwa Muhammadiyah itu bisa dikritisi dan bisa mengalami perubahan. Ketika misalnya ada Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah dalam membaca tarjih itu tidak komprehensif, misalnya hanya memiliki HPT jilid 1 ataupun salah pembacaan, maka tidak bisa memahami secara utuh pemikiran ketarjian itu. Nah, sehingga tadi minimal kita memiliki HPT jilid 1 maupun HPT jilid 3 untuk untuk supaya kita bisa memahami tarjih secara utuh. Dalam arti ilmu ketarjian kita harus update, harus di-upgrade terus setiap harinya, sehingga kita betul-betul memahami bagaimana sebenarnya pemikiran keagamaan Muhammadiyah sebagaimana yang dirumuskan di dalam putusan dan fatwa-fatwa tarjih. Kemudian yang ketiga, dari tantangan internal tarjih, dari tantangan internal tajdid yang ada di dalam Muhammadiyah atau yang berasal dari warga Muhammadiyah sendiri, ada sikap mengabaikan. Artinya tarjih itu tidak penting. Dalam arti kita beragama itu tidak harus dibatasi oleh pemahaman-pemahaman tarjih. Itu sering muncul di kalangan warga Muhammadiyah sendiri. Dan bahkan ada sikap yang menolak bahwasanya putusan majelis tarjih itu dianggap tidak otoritatif, dianggap tidak kredibel di dalam melahirkan paham-paham keagamaan baik putusan dan fatwa. Atau misalnya pemikiran ketarjian baik putusan dan fatwa itu terkesan liberal dan sebagainya. Nah, itu juga kadang muncul di kalangan internal warga Muhammadiyah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, berikutnya ada tantangan eksternal, yaitu tantangan eksternal itu sebenarnya dari pengaruh ideologi Islam transnasional, yaitu munculnya berbagai macam pemikiran Islam yang secara umum itu berasal dari Timur Tengah dengan berbagai macam kelompok, ada Ikhwanul Muslimin, ada Salafiyah, ada Hizbut Tahrir, kemudian ada Jamaah Tabligh dan sebagainya, yang mana juga mereka memiliki pandangan-pandangan keagamaan dan fatwa-fatwa keagamaan. Nah, sehingga fatwa-fatwa mereka itu diadopsi atau dibaca kemudian diadopsi oleh sebagian warga Muhammadiyah, kemudian dicoba dibawa ke dalam
tubuh Muhammadiyah. Ketika dibawa ke dalam tubuh Muhammadiyah, tentu dalam beberapa hal memang ada irisan-irisan kesamaan, tetapi juga ada irisan-irisan perbedaan. Dan ketika terjadi perbedaan, maka terkadang ideologi Islam transnasional ini lebih mendominasi daripada pemikiran ketarjihan. Nah, itu mungkin dua tantangan tasdid di dalam Muhammadiyah, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ketika kita lihat di dalam TJA, Tanya Jawab Agama Jilid 1, halaman 213. Di sana ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik ya. Ada sebuah kajian yang dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah, sebenarnya kajiannya ketarjihan ya. Tetapi isinya itu tidak selaras dengan putusan majelis tarjih. Tapi ini masih penting ya di dalam di fakta lapangan, misalnya di daerah kita itu belum tentu ada kajian ketarjihan gitu. Nah, di dalam pertanyaan ini bahwasanya kajiannya itu ketarjihan, tetapi pandangannya itu kok menyimpang dari putusan tarjih. Sehingga intinya dari jawaban majelis tarjih ketika itu ya, sebagai unsur pimpinan Muhammadiyah itu harus berusaha mensosialisasikan HPT. Jadi pemikiran mereka yang harus sesuai putusan Muhammadiyah atau pandangan Muhammadiyah, bukan sebaliknya yang Muhammadiyah dipaksa untuk sesuai dengan pandangan atau pendapat mereka di dalam hal keagamaan. Kemudian berikutnya, ketika kita bicara, ya sebenarnya ketika di Muhammadiyah itu ada lembaga otoritatif yang melahirkan putusan dan melahirkan fatwa. Kemudian lembaga ini dianggap lembaga yang sangat otoritatif gitu. Sebenarnya tugas majelis tarjih itu apa saja gitu. Nah, sebenarnya ketika kita bicara tentang tugas pokok majelis tarjih itu mengalami perkembangan ya. Kalau kita baca di tugas pokok majelis tarjih yang sekarang menjadi MTT itu majelis tarjih dan tajdid. Tapi paling tidak ada beberapa tugas pokok majelis tarjih yang pernah dicantumkan di dalam TJA. Yang pertama yaitu meneliti hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya. Artinya majelis tarjih itu sebuah badan ijtihad yang ijtihadnya itu dilakukan secara kolektif atau ijtihad jama'i, yang mana di dalam ijtihad jama'i ini tadi Muhammadiyah dengan spiritnya tajdid itu berusaha untuk mengkaji terhadap berbagai macam persoalan keagamaan untuk mendapatkan kemurniannya. Kemudian juga putusan dan fatwa tarjih itu sebenarnya juga berusaha untuk memberikan bahan dan pertimbangan kepada pimpinan pusat, kemudian dan masukan kepada pimpinan pusat untuk menjalankan roda organisasi ini, terutama yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan atau yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi saya singgung ya, bahwasanya ijtihad yang ada di dalam Muhammadiyah melalui majelis tarjih itu ijtihad jama'i. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang ijtihad, ada dua model ijtihad. Yang pertama ada yang disebut dengan ijtihad fardhi. Ijtihad fardhi itu ijtihad yang dilakukan oleh perorangan untuk memecahkan berbagai macam persoalan keagamaan. Ya, misalnya seorang mufti, dia melahirkan fatwa, yang mana mufti ini seorang yang tunggal gitu. Dan semacam itu disebut ijtihad fardhi. Tapi yang kedua ada ijtihad jama'i, ijtihad secara kolektif. Nah, ijtihad secara kolektif itu sebenarnya ya dari historitasnya itu sudah memiliki historitas di zaman Nabi.
Misalnya Abu Bakar As-Siddiq ketika pertama kali berusaha untuk melakukan pembukuan Al-Quran itu atau pengumpulan Al-Quran, yang mana itu dikonsultasikan kepada beberapa sahabat, diantaranya kepada Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab menolak karena membukukan Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Bagaimana Abu Bakar itu memiliki ijtihad tentang pengumpulan atau pembukuan Al-Quran. Kemudian juga yang kedua, di masa kekhilafan Utsman ibn Affan itu juga dilakukan tadi pembukuan Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran, tetapi lebih pada penulisannya gitu. Karena terjadi berbagai macam dialog atau qiraah gitu. Sehingga Utsman ibn Affan mencoba melakukan standarisasi Quran gitu, sehingga melahirkan mushaf yang kita miliki sekarang itu yang disebut dengan mushaf Utsman ibn Affan atau al-mushaf al-Utsmani. Nah, ketika para sahabat itu melakukan ijtihad secara kolektif, kemudian disepakati oleh semua mereka, maka inilah lahir apa yang disebut dengan ijma'us sahabah, ijma' para sahabat. Dan ketika kita bicara tentang ijma' ya di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah, ijma' yang diakui oleh Muhammadiyah itu adalah ijma'u as-sahabah, ijma' yang terjadi di masa sahabat. Nah, ketika di kalangan para usuliyin, para ahli usul itu ketika mendefinisikan ijma, ada yang mendefinisikan ijma secara populis, yaitu yang melibatkan semua komponen umat ini. Sehingga dalam definisi mereka yang disebut ijma itu ittifaqu hadhil ummah. Ada sebagian para ahli usul yang mendefinisikan ijma itu secara elitis, hanya melibatkan kelompok elit yaitu mujtahid. Ya, sehingga dalam definisi mereka yang disebut ijma itu ittifaqu mujtahidi hadhil ummah. Nah, dari dua definisi ini sebenarnya Muhammadiyah lebih cenderung kepada ijma itu dilihat dari masanya. Artinya ijma yang bisa diterima dalam pandangan Muhammadiyah itu ijma yang terjadi di masa sahabat. Nah, pandangan Muhammadiyah ini memiliki kesamaan dengan pandangan Imam Ahmad ibn Hambal. Sehingga Imam Ahmad ibn Hambal itu mengatakan manidda'a wujudal ijma' fahuwa kadzab. Siapa yang mengklaim terjadinya ijma' maka dia seorang pendusta. Karena dalam pandangan Imam Ahmad ibn Hambal, ijma' itu bisa menjadi otoritatif di dalam sumber hukum ketika terjadi di masa sahabat. Adapun pasca sahabat, kesepakatan atau konsensus mereka itu dinilai tidak mungkin terjadi ijma' karena berbagai macam problem ya, misalnya tentang jauhnya wilayah dan sebagainya gitu. Nah, intinya tadi ketika Muhammadiyah menempuh ijtihad jama'i, ya sebenarnya ijtihad jama'i itu sudah dilakukan di masa sahabat. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa kok Muhammadiyah tetap menggunakan ijtihad jama'i dalam konteks sekarang atau dalam konteks modern? Nah, ketika kita melakukan ijtihad secara jama'i dalam konteks modern itu untuk menghimpun beberapa ahli atau spesialis yang memiliki tadi spesialisasi yang berbeda-beda. Ketika spesialisasinya itu banyak atau dari multidisipliner ya, berbagai macam disiplin, itu tentu akan melahirkan pandangan yang otoritatif. Sehingga ketika melihat permasalahan itu tidak hanya dilihat dari satu perspektif. Misalnya ketika bicara tentang ekonomi, maka tidak cukup hanya seorang yang ahli syariah yang berbicara tentang ekonomi, tetapi juga
melibatkan bagaimana pakar-pakar ekonomi konvensional, bagaimana pakar-pakar ekonomi modern berbicara tentang ekonomi itu. Dan sehingga ketika Muhammadiyah tadi melakukan ijtihad secara jama'i, tentu hasilnya itu lebih otoritatif karena melibatkan berbagai macam ahli dan juga spesialis gitu. Kemudian berikutnya dengan melakukan ijtihad jama'i itu sebenarnya menutupi berbagai macam persyaratan yang dimunculkan atau yang disyaratkan bagi orang yang mau melakukan ijtihad. Dalam konteks modern, seseorang untuk menjadi mujtahid yang harus memiliki background disiplin ilmu yang cukup dalam itu susah untuk terpenuhi. Oleh sebab itu dengan melakukan ijtihad jama'i itu bisa satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi. Sehingga di dalam Muhammadiyah ijtihad yang diakui secara otoritatif itu ijtihad jama'i. Artinya pandangan personal atau tokoh Muhammadiyah, pandangan pribadi itu tidak bisa disebut sebagai pandangan organisasi. Itu hanya tadi pandangan pribadi. Meskipun misalnya yang memiliki pandangan itu tokoh Muhammadiyah. Tetapi selama pandangannya itu bukan hasil ijtihad jama'i yang melalui majelis tarjih, maka itu tidak bisa disandarkan sebagai pandangan resmi Muhammadiyah. Oke. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kalau di dalam Muhammadiyah itu ada majelis tarjih. Kemudian majelis tarjih itu memiliki produk baik putusan dan fatwa. Sebenarnya putusan dan fatwa majelis tarjih yang mana di dalam majelis tarjih itu fikih yang digunakan lebih pada fikih dalil atau fikih sunnah, tidak fikih madhabi, yaitu merujuk pada madhab tertentu. Artinya di dalam ketarjihan ada wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Artinya Muhammadiyah ketika mengkaji sesuatu itu lebih melihat pada dalilnya. Sehingga dalil yang digunakan di dalam istidlal, di dalam Al-Quran, di dalam Muhammadiyah itu yang pertama Al-Quran, yang kedua itu sunnah sahihah, maksudnya sunnah makbulah, sunnah yang bisa diterima sebagai dasar hukum. Apakah Muhammadiyah juga melakukan qiyas? Ya tentu, Muhammadiyah juga melakukan qiyas di dalam permasalahan-permasalahan yang tidak didapatkan hukumnya secara tekstual di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Artinya, metode ijtihad yang dikembangkan oleh Muhammadiyah, sebagaimana yang terumus di dalam majelis tarjih, sebenarnya itu metode ijtihad yang sudah dipakai oleh ulama klasik dan juga dikembangkan sebagaimana metode-metode ijtihad yang ditemukan oleh ulama khalaf. Sehingga dalam rumusan qiyas di dalam masalah 5 kita itu kan disebut kama jara alaihi al-amalu inda ulama is-salaf wal khalaf, sebagaimana ijtihad yang dipraktekkan oleh ulama klasik dan ulama kontemporer. Artinya Muhammadiyah dalam merumuskan metodologi itu tidak hanya dari ulama klasik tapi juga ulama kontemporer atau ulama modern. Oke. Nah, kemudian kalau di dalam tarjih tadi ada putusan dan fatwa gitu. Nah, putusan dan fatwa kita itu kan tentu ada buku-buku yang dijadikan rujukan atau kitab-kitab rujukannya. Artinya ketika kita misalnya baca HPT jilid 1, di sini ada kutipan hadis. Ya, kutipan-kutipan hadisnya ini dari mana gitu. Ya tentu ada buku-buku referensi atau kitab-kitab referensi yang disebut kutub maroji gitu. Nah, di dalam Muhammadiyah itu kitab-kitab referensinya ya tentu tadi karena pandangan Muhammadiyah itu Quran dan Sunnah, maka di dalam Muhammadiyah memahami Al-Quran ya tentu melalui kitab-kitab tafsir dalam artian
bukan menafsirkan dari pendapatnya sendiri. Tentu tetap ya, tetap membaca referensi-referensi tafsir gitu. Artinya kitab-kitab tafsir itu juga menjadi rujukan. Kemudian yang kedua, karena sumber hukum di dalam Muhammadiyah itu apa? Sunnah sahihah al-maqbulah, ya tentu di dalam memahami kitab-kitab hadis. Misalnya kutub as-sittah, 6 induk kitab hadis, yaitu tentu juga merujuk berbagai macam syarah yang ada. Dalam membaca Sahih Bukhari ya tentu tidak lepas dari kitab Fathul Bari, yaitu syarah yang paling otoritatif yang berbicara tentang Sahih Bukhari. Ya misalnya Sahih Muslim, ya tentu tidak lepas dari Minhaj syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dan seterusnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini, ketika Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada madhab, gitu. Artinya Muhammadiyah ketika bicara tentang permasalahan keagamaan itu langsung fokus pada dalilnya, baik dalil Quran maupun As-Sunnah. Nah, kalau Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, bagaimana sekarang posisi kitab-kitab fikih gitu? Kitab-kitab fikih yang ada, apakah bisa dijadikan referensi? Gitu. Nah, dalam masalah ini sebenarnya Muhammadiyah meskipun tidak bermadzhab, tapi juga tidak anti mazhab. Artinya Majelis Tarjih di dalam melahirkan putusan dan fatwa itu tetap merujuk pada kitab-kitab fikih, kitab-kitab kuning tentang fikih. Tetapi yang diprioritaskan itu kitab-kitab fikih yang di situ disertai dalil. Misalnya dalam fikih Syafi'i itu kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang mana ini komentar terhadap kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Syekh Abu Ishaq Asy-Syairazi. Meskipun ini kitab fikih, tetapi di dalamnya banyak disebutkan dalil-dalilnya dan juga status dalil atau status hadisnya. Ini bisa dijadikan referensi. Yang kedua, misalnya dalam mazhab Hambali itu ada kitab yang bernama Al-Mughni yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qudamah. Kitab Al-Mughni itu kitab fikih yang di situ juga banyak dalil-dalilnya atau hadis-hadisnya. Sehingga kitab ini bisa dijadikan acuan. Kemudian misalnya dalam mazhab Hanafi ada kitab yang namanya Bada'i As-Sona'i. Yang kitab ini meskipun dalam mazhab Hanafi tapi juga di sana banyak dalilnya. Ya misalnya dalam mazhab Malik atau dalam mazhab Maliki itu bisa memakai Al-Istidkar yang ditulis oleh Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi. Itu juga kitab, meskipun kitab dalam mazhab Maliki tapi juga ada menyebutkan dalil-dalilnya. Atau misalnya Al-Muhalla yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hazm Al-Dhahiri gitu. Yaitu seorang tokoh dalam mazhab Dhahiri menulis kitab yang namanya Al-Muhalla. Atau dalam kitab yang kontemporer ada kitab yang cukup baik ya yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang namanya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatu. Ini juga bisa dijadikan referensi. Artinya kitab-kitab fikih yang banyak dirujuk di dalam Muhammadiyah itu kitab-kitab fikih tidak hanya tidak hanya menyebutkan rumusan fikihnya, tetapi juga disertai dalil. Karena yang dipertimbangkan oleh Muhammadiyah dalilnya, bukan rumusannya itu ya. Sehingga misalnya di dalam HPT kita itu tidak mengutip misalnya kitab-kitab fikih atau rumusan-rumusan fikih yang tidak mencantumkan dalilnya. Oke. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian tadi ketika di Muhammadiyah ada
HPT, yaitu Himpunan Putusan Tarjih, dan ada fatwa. Apa perbedaan keduanya? Ya, sebenarnya kalau HPT, Himpunan Putusan Tarjih, itu hasil dari keputusan-keputusan Muktamar Tarjih di dalam dari berbagai macam muktamar. Dulu disebut Muktamar Khususi Tarjih, sekarang berubah menjadi Munas, Musyawarah Nasional Tarjih. Yaitu Muktamar Khususi Tarjih itu pertama kali dilakukan tahun 1929 di Solo dan melahirkan Kitabul Iman dan Kitabus Shalah sebagaimana dalam HPT Jilid 1. Dan berikutnya terjadi Muktamar Khususi terus gitu sampai kita sekarang punya HPT Jilid 3. Dan ketika kita bicara tadi HPT berarti itu putusan. Kalau putusan itu hasil dari ulama-ulama Muhammadiyah yang berkumpul ketika itu sehingga melahirkan putusan. Tapi kalau fatwa itu hanya hasil kajian dari divisi fatwa tarjih yang melakukan sidang fatwa setiap hari Jumat itu. Kemudian dibukukan di rubrik tanya jawab agama di dalam SM Suara Muhammadiyah. Kemudian soal tanya jawab agama tadi atau soal jawab atau fatwa agama yang nanti diistilahkan dengan TJA itu tanya jawab agama itu kemudian dibukukan sehingga melahirkan sebuah buku yang namanya TJA itu tanya jawab apa? Agama. Oke. Pokoknya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang penting ya. Kalau di dalam Muhammadiyah itu memiliki lembaga otoritatif yang berhak untuk memberikan fatwa dan melakukan kajian agama Islam, kemudian melahirkan dua produk ya, baik putusan dan fatwa. Kalau begitu, apakah tarjih di dalam Muhammadiyah itu mazhab Muhammadiyah atau Muhammadiyah bermazhab majelis tarjih? Nah, ini perlu untuk kita coba jawab ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang mazhab, maka mazhab itu dari kata zahaba yadhabu. Kemudian mazhab itu artinya telah pergi. Gitu. Misalnya dalam hadisnya, Rasulullah itu idza dhahaba al-mazhab, apabila hendak pergi ke mazhab, ada Rasulullah menjauh. Maksudnya mazhab ini tempat buang air. Ketika kita masih kecil juga Bapak dan Ibu, ketika kita belum punya WC itu, saya masih ingat ketika dulu waktu kecil itu ketika kita mau buang air itu akan cari tempat yang jauh dari pemukiman. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu disebut mazhab. Mazhab itu artinya tempat buang air. Tetapi istilah ini dipakai secara majazi, secara metaforis, artinya mazhab itu memiliki arti suatu aliran atau jalan yang ditempuh dalam mengamalkan hukum. Itu yang disebut apa? Mazhab. Sehingga Imam Syafi'i itu memiliki statement yang cukup masyhur apa? Idza shahhal haditsu fa huwa mazhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Maksudnya ini yang dipahami atau yang ditempuh oleh Imam Syafi'i di dalam mengamalkan agama. Kemudian juga misalnya Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan idza shahha indakumul hadis. Apabila telah sahih hadis pada dirimu atau ada padamu, faqululi, maka katakanlah kepadaku, kai adhaba ilai, supaya aku mengikutinya. Artinya di sini mazhab itu sebagai jalan pemikiran yang diyakini. Nah, kemudian apakah Muhammadiyah bermadzhab majelis tarjih kalau begitu? Tadi dalam menjawab permasalahan ini, ya meskipun di Muhammadiyah itu memiliki majelis tarjih dan majelis tarjih ini memiliki otoritas untuk mengkaji terhadap berbagai macam persoalan keagamaan melalui Muktamar Khususi Tarjih yang sekarang menjadi Munas, itu Musyawarah Nasional Tarjih. Kemudian hasilnya itu diserahkan kepada PP, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketika PP menyetujui dengan berbagai macam pertimbangan, dianggap
putusannya ini relevan, putusannya ini layak untuk dikeluarkan, maka pimpinan pusat Muhammadiyah itu akan melakukan tanfid. Ketika sudah ditanfid, itu berarti menjadi rumusan resmi Muhammadiyah. Artinya kita tidak boleh misalnya menganggap kalau ini tarjih itu ya hanya milik majelis tarjih saja, bukan milik Muhammadiyah. Tidak bisa, karena ketika putusan majelis tarjih itu sudah ditanfid, berarti itu ya putusan Muhammadiyah, meskipun yang menyelenggarakan munas itu majelis tarjih gitu. Nah, sehingga kalau putusan Muhammadiyah tentu secara organisatoris wajib untuk diikuti gitu. Nah, sehingga kesimpulannya sebenarnya majelis tarjih itu ketika melahirkan HPT itu hanya sebagai bahan rujukan untuk ditelaah, untuk dikaji dalam pengamalan agama Islam sesuai dengan dalilnya. Artinya yang diikuti oleh Muhammadiyah itu dalilnya, bukan HPT-nya. Yang mana dalilnya itu tentu diambil dari Quran dan Sunnah. Ketika kita mengikuti dalil Quran dan Sunnah, itu namanya ittiba. Tetapi ketika kita melakukan amalan yang kita tidak tahu dalilnya, baik dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu yang disebut taklid. Dan dalam pandangan Muhammadiyah, sikap warga Muhammadiyah minimal itu harus ittiba, yaitu berusaha untuk beramal dan tahu dalilnya baik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya di sini HPT itu hanya sekedar rujukan keagamaan. Sebagaimana kelompok-kelompok yang lain, misalnya Persis itu ada buku-buku karya Ahsan, maka itu tidak bisa dikatakan kalau gitu Persis bermadzhab buku-buku Ahsan, bermadzhab Ahsan, kan tidak bisa. Misalnya teman-teman Salafi itu secara umum kebanyakan dalam mengkaji sifat sholat atau tata cara sholat itu merujuk buku sifat sholat Nabi oleh Syekh Albani, yaitu yang ditulis oleh Syekh Albani. Dalam pemahamannya kan bukan berarti mereka bermadzhab Albani. Demikian juga majelis tarjih. Ketika majelis tarjih di dalam ketika warga Muhammadiyah beramal itu merujuk pada HPT, itu bukan berarti HPT-nya ini sebagai mazhab. HPT itu hanya rujukan keagamaan untuk ditelaah, untuk dikaji, sehingga kita tahu dalil dan bisa mengamalkan agama sesuai dengan sumbernya tadi, yaitu Al-Quran dan Sunnah Sahihah atau Makbulah. Nah, kemudian karena tadi Muhammadiyah itu tidak bermadzhab, tapi memiliki badan otoritatif kefatwaan yang disebut tarjih itu. Ada beberapa tuduhan yang mana Muhammadiyah itu dianggap tidak Ahlussunnah wal Jamaah, atau dianggap tadi mendirikan mazhab yang baru. Karena tadi mazhabnya tarjih. Muhammadiyah tidak mau kirim doa. Kemudian Muhammadiyah suka meringankan agama. Muhammadiyah pindahan dari orang Kristen. Muhammadiyah santri anyar. Muhammadiyah tidak menghormati Wali Songo. Dan Muhammadiyah suka berdebat. Nah, ini yang sering dimunculkan ya. Seolah-olah ketika Muhammadiyah memiliki majelis tarjih itu yang merubah pemahaman keagamaan di Muhammadiyah. Artinya lahirnya majelis tarjih ini menjadi problem di kalangan warga Muhammadiyah. Ya, sebenarnya ketika majelis tarjih menjawab berbagai macam tuduhan tadi ya, sebenarnya semua tuduhan ini tentu tidak memiliki argumentasi. Ketika Muhammadiyah dianggap bermadzhab tarjih itu tidak benar, karena tarjih tadi kita sudah jawab, tarjih itu hanya referensi keagamaan supaya kita mengetahui dalil baik dari Quran maupun As-Sunnah sehingga kita bisa ittiba dan tidak taklid.
Dan dalam prakteknya Muhammadiyah juga meskipun tidak berafiliasi kepada madhab, tetapi juga tidak anti madhab, sehingga kitab-kitab madhab itu tetap dijadikan acuan dan pertimbangan di dalam melahirkan putusan dan fatwa gitu. Oke. Kemudian berikutnya, apakah Muhammadiyah itu, apakah HBT itu madhab kelima? Ini jawabannya juga hampir sama ya. Karena tadi HBT itu hanya referensi atau rujukan di dalam kita mengamalkan agama, sehingga tadi tahu dalilnya baik Quran dan Sunnah, dan perintah untuk mengikuti Allah melalui Al-Quran dan perintah untuk mengikuti Rasul melalui Sunnahnya itu memang ada dalilnya baik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unsila ilaikum min rabbikum." Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an. Kemudian dalam konteks ketaatan kepada Nabi, dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Artinya yang diperintah oleh Rasul suruh mengikuti, yang dilarang suruh meninggalkan, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian apakah ketika kita beramal dengan mengacu pada tarjih itu kita taklid? Jawabannya juga tidak. Karena Muhammadiyah jelas ya dalam mendefinisikan agama di kitab Masail Khams itu jelas sumber agama itu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketika Majelis Tarjih itu memiliki HPT, maka HPT yang ada di dalam jilid 1 maupun jilid 3 ini semua rujukannya itu dalil baik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketika kita mengikuti dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu namanya ittiba, bukan taklid. Karena ittiba itu mengikuti sesuatu dan kita tahu dalilnya, yaitu Quran, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Kalau taklid itu qabul qaulin itu hujjah atau bila hujjah, menerima pendapat tapi kita tidak tahu argumen aslinya gitu. Artinya ketika kita tadi mengacu pada HPT dan kita tahu dalilnya baik dari Quran maupun As-Sunnah, itu kita minimal tidak lagi menempatkan diri sebagai muqallid, tetapi kita berupaya untuk menjadi muttabi. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan ketarjian, yaitu salah paham seputar ketarjian dan bagaimana klarifikasinya. Dan untuk selanjutnya saya coba buka tanggapan atau tanya jawab dari Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kita tahu berbagai macam persoalan tentang ketarjian yang ada di akar rumput. Di akar rumput sebenarnya bagaimana respon warga Muhammadiyah terhadap ketarjian dan seterusnya. Itu saya persilahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan. Monggo. Mungkin saya Pak Ustadz. Monggo Pak Sugeng, monggo. Begini Pak Ustadz, kemarin pada waktu puasa untuk subuh itu kan jam 4. Daftar kan saya juga dapat daftar bahwa subuh itu jam 4. Ternyata ada majelis tarjih yang menentukan jam 4.10. Nah, sedangkan umumnya yang di tetangga sebelah itu jam 4 itu sudah adzan. Saya sempat bingung juga Pak Ustadz, karena ditentukan bahwa majelis tarjih ini jam 4.10. Sikap saya pada waktu bingung, saya pas adzan juga ngikuti jam 4, sedangkan majelis tarjih itu jam 4.10. Itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi berkaitan dengan kriteria awal waktu subuh gitu.
di dalam hasil Munas Muhammadiyah ke-31 di Gresik tahun 2020 itu ditetapkan bahwasanya kriteria awal waktu subuh kita dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Artinya mundur minus 2 derajat. Kenapa kok Muhammadiyah mundur minus 2 derajat? Yang 1 derajat itu 4 menit ya. Kalau 2 berarti 8 menit. Sehingga minus 2 derajat itu sama dengan mundur 8 menit. Kenapa kok demikian gitu? Karena di dalam wawasan ketarjihan kita ada wawasan keterbukaan. Keterbukaan itu apa? Majelis tarjih terbuka untuk menerima koreksi dan kritik terhadap putusan atau fatwa yang sudah dikeluarkan. Artinya pandangan keagamaan yang dulu pernah diputuskan dan difatwakan majelis tarjih itu boleh dikaji ulang atau dikritisi jika ditemukan dalilnya tidak kuat gitu. Itu sikap majelis tarjih itu. Dan dalam konteks penentuan kriteria awal waktu subuh itu dalam HPT kita di HPT jilid 1 di dalam di dalam paham hisab Muhammadiyah bisa ditemukan di putusan Malang ya tahun 2010 ya. Di sana kriteria awal waktu subuh Muhammadiyah itu minus 20 derajat Pak, sebagaimana yang ada di Indonesia. Nah sebenarnya masalah kriteria awal waktu subuh itu sudah pernah ramai Pak. Dulu ada kajian-kajian yang berkaitan dengan penentuan kriteria awal waktu subuh. Dulu ada seorang direktur redaksi ya namanya majalah Kiblati. Ya, kalau nggak salah namanya Agus Ansori gitu. Itu sudah melakukan kajian tentang kriteria awal waktu subuh yang mana dalam kajian beliau itu dinyatakan kriteria awal waktu subuh kita itu masih terlalu petang. Yang kedua, banyak orang asing yang terutama dari Arab Pak, yang ziarah ke Indonesia atau berkunjung ke Indonesia itu mendapati waktu subuh Indonesia itu terlalu cepat atau masih terlalu petang kok sudah mancing waktu subuh. Gitu. Misalnya di Maroko, kemudian di Mesir, memang ada peninjauan ulang terhadap kriteria awal waktu subuh itu. Dan bahkan di Maroko, Pak, pemuda itu mogok. Gitu. Mereka ketika sudah dengar adzan subuh itu tetap makan waktu puasa. Gitu. Karena beranggapan ini belum masuk waktu subuh. Gitu. Dan sehingga karena isu-isu ini muncul, kemudian majelis tarjih mengamanatkan kepada 3 lembaga riset di Universitas Muhammadiyah. Mulai dari UHAMKA, Universitas Profesor Hamka yang ada di Jakarta, kemudian UAD, Universitas Ahmad Dahlan, kemudian UNSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lembaga-lembaga astronomi di sini, 3 Universitas Muhammadiyah tadi, supaya melakukan riset lapangan tentang kriteria awal waktu subuh. Dari lembaga riset yang ada di 3 universitas ini, tidak ada satupun hasil yang menyatakan bahwasanya kriteria awal waktu subuh kita itu minus 20 derajat. Tidak ada, Pak. Yang ada minus 18, minus 16, dan bahkan minus 14 derajat. Artinya riset lapangan kriteria awal waktu subuh kita terlalu cepat. Masih malam sudah mancing subuh. Yang kedua, yaitu penelitian pustaka, yaitu melihat bagaimana pandangan para astronom muslim itu sejak abad 3
sampai abad 14 Hijriah ini. Di sana nanti kalau jenengan lihat hasil munasnya, suatu saat nanti kita bahas nggak apa-apa. Itu dari list sekian ulama itu, misalnya Al-Biruni macam-macam itu dari astronom Muslim ini, mayoritas itu menyimpulkan kriteria awal waktu subuh itu minus 18 derajat. Nah, sehingga berdasarkan dua kajian ini, Pak, baik kajian lapangan, riset lapangan maupun riset pustaka, Muhammadiyah berkesimpulan bahwasanya kriteria awal waktu subuh kita dari minus 20 derajat sebagaimana yang umum diyakini di Indonesia itu mundur menjadi minus 18 derajat. Karena 1 derajat itu sama dengan 4 menit, berarti kalau mundur dari minus 20 menjadi minus 18 berarti mundur 2 derajat, karena 4 menit ya berarti menjadi 8 menit. Itu kesimpulan Munas Tarjih di Gresik ya tahun 2020. Dan di sini menunjukkan wawasan keterbukaan di dalam Muhammadiyah. Pandangannya itu boleh dikaji ulang. Meskipun di HPT jilid 3 kita meyakini kriteria awal waktu subuh kita itu minus 20 derajat. Tapi sekarang karena tadi berdasarkan dua riset tadi, riset lapangan dan riset pustaka, ya kita mengalami perubahan. Yaitu mungkin demikian ya Pak Sugeng. Terima kasih. Sami-sami Pak. Monggo yang lainnya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sekedar sharing Ustaz. Ya, monggo Pak Haji Sulhan. Ya, di tempat saya mengenai adzan subuh Ustaz ya. Di tempat saya di Kedung Adem itu dulu sebelum katakanlah kita ngerti plus 8 derajat 8 menit itu kita menjadi patokan. Jadi masjid kita adzan subuh itu pertama kali, baru musola atau masjid yang lain baru adzan subuh. Nah, setelah kita mengetahui bahwa adzan subuh itu terlalu pagi, kemudian dikurangi 8 menit atau ditambah 8 menit, maka kita tidak berani langsung plus 8 menit, Ustaz. Jadi berdasarkan rapat takmir, kita mundur 5 menit. Ya, ini untuk tidak tahu ini kenapa kok disetujui semua, maksudnya angas-angas gitu loh, Pak. Untuk mengeliminir pertanyaan-pertanyaan orang lain, para jamaah yang lain itu kok mundurnya kok suwimen atau gimana. Jadi kita memberi pelajaran bagi mereka bahwa memang adanya agak mundur sekarang. Jadi setelah nanti lama-lama akan sudah terbiasa adzan kita itu ketinggalan. Maksudnya seperti itu. Nah, itu gimana Ustaz menurut jenengan? Jadi mundur 5 menit Ustaz gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih ya Pak Haji Sulhan tadi menyampaikan sharingnya ya berkaitan dengan implementasi putusan Munas Tarjih ke-31 di Gresik tahun 2020. Bagaimana kita mengimplementasikan tadi kriteria awal waktu subuh kita mundur tadi dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat atau minus 2 derajat, karena 1 derajat itu 4 menit ya berarti mundur 8 menit. Itu bagaimana mengimplementasikannya di lingkungan kita tadi. Ya, secara umum tadi kenapa kok Muhammadiyah mundur di dalam konteks kriteria awal waktu subuh ya tadi berdasarkan riset lapangan dalam kajian 3 lembaga astronomi kampus Muhammadiyah dari UHAMKA, UAD, dan UNSU, itu tidak ada yang menyimpulkan bahwasanya penelitian lapangan bahwasanya kriteria awal waktu subuh itu minus 20 derajat, tapi mengatakan minus 18 derajat, karena minus 20 derajat itu dianggap masih fajar kadhib. Fajar kadhib itu kan
fajar bohong. Fajar itu kan ada dua. Yang pertama, al-fajru al-kadhib, fajar yang bohong, yang mana dalam hadisnya itu sebagaimana seekor serigala gitu. Jadi dia itu vertikal gitu. Yang dia seolah-olah gelap, tapi setelah gelap tadi seolah-olah gelap kemudian menjadi terang gitu. Atau terang, mohon maaf, terang kemudian gelap lagi. Itu yang disebut apa? Fajar kadzib. Yang mana fajar kadzib ini tentu tadi belum masuk waktu subuh gitu. Makan sahur itu masih boleh. Sehingga Nabi itu kan punya dua muadzin. Yang pertama Bilal ibn Abi Rabbah itu melakukan azan subuh sebelum masuk waktunya gitu. Dan ketika itu Nabi mengatakan kulu washrabu, tetap makan dan minum hatta yu'adzina Abdullah ibn Ummi Maktum, sampai kamu mendengar adanya Abdullah ibn Ummi Maktum. Karena Abdullah ibn Ummi Maktum ini yang melakukan azan subuh ketika sudah fajar sodik, yaitu setelah masuknya sholat subuh gitu. Nah, dari penelitian lapangan tadi, minus 20 derajat itu dianggap masih fajar kadzib, artinya belum masuk waktu subuh. Di situ kita masih bisa makan sahur, kemudian dan juga belum selesai akhir sholat witir gitu. Karena tadi masih fajar masih fajar kadzib. Nah, itu pandangan Muhammadiyah semacam itu gitu. Nah, ketika kita mundur 2 derajat menjadi minus 18 derajat, itu yang diyakini ini sebagai waktunya fajar sodik, yang di situ betul-betul masuk waktu subuh. Nah, bagaimana kalau hanya 5 menit? Nah, 5 menit itu kan yang pertama harus dicari argumentasinya gitu. Karena dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat, itu 1 derajat itu ya 4 menit gitu. Tapi nanti kalau 5 menit itu dipahami 1 derajatnya itu berarti 2,5 ya. Nah, ini kan tidak ditemukan dalilnya gitu. Ketika kita mundurnya separuh, ini kok separuh, hanya 5 menit, kurang 2 menit, ini argumentasinya apa? Artinya tadi pandangan itu kita boleh memilih minus 20 derajat atau minus 18 derajat. Tadi sikapnya kan harus gitu. Artinya tadi kalau tengah-tengah ini argumentasinya apa? Kalau dia mengikuti minus 20 derajat itu memang sudah masuk waktunya. Tapi kalau mengikuti minus 18 derajat itu belum masuk waktunya, karena masih kurang 2 menit. Meskipun kalau minus 18 derajat berarti dia adanya mundur sebentar. Ya. Ya mungkin itu untuk langkah awal itu sebagai strategi ya monggo-monggo saja, tapi saya kira putusan kita itu sudah dari 2020 sekarang 2022 itu 23 ya 22 itu sudah hampir 2 tahun lebih lah. Itu saya kira ya sekarang ya berusaha untuk melakukan karena sudah uji coba sudah cukup lama. Kalau ada undang-undang itu kan harus diuji coba dulu. Nah, ternyata tidak memunculkan kisroh atau bentrok bagi yang lainnya, sehingga yang lainnya tentu karena sudah lama ya semakin memahami, sehingga tadi ketika memilih 5 menit ya berusaha untuk bagaimana ini bisa 7 menit biar memiliki argumentasi yang tadi yang memang punya argumentasi, bukan tadi setengah-setengah ini kan
nggak menampakkan kejelasan gitu. Mungkin itu ya Pak Haji Sultan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, monggo Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ada yang lainnya yang ingin menyampaikan pertanyaan atau kita cukupkan ya? Tanya Ustaz. Monggo Pak Abdullah Tamami, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu merupakan suatu konsekuensi logis keputusan Munas tentang mundurnya awal waktu sholat subuh itu menjadi 8 menit. Ketika itu sudah dilaksanakan, sudah diumumkan, kebetulan memang PDM Bojonegoro itu mengundang salah satu ahli hisab. Itu kalau tidak keliru Profesor Samsul Ustaz. Kalau tidak keliru tuh. Waktu itu memang ada Pak, enggak itu Dr. Sriatin, Pak, yang pernah diundang. Ya. Jadi besok paginya langsung kita eksekusi itu Ustaz. Kita eksekusi mundur 8 menit. Nah, cuma permasalahannya di lapangan banyak warga Muhammadiyah yang tidak sholat di Masjid Muhammadiyah. Itu sehingga ini menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan, terutama masalah keabsahan dari sholat itu sendiri. Nah, padahal kalau sholat itu kan kalau bisa dikatakan itu sudah sah jika sudah masuk awal waktu. Jadi ini merupakan satu hal, satu perenungan bagi warga untuk bisa melaksanakan keputusan itu secara konsisten dan konsekuen. Jadi kalau daripada nanti timbul keraguan seperti yang dilaksanakan oleh kedung-adung tadi itu, jadi kan lebih baik kita sholat menjadi tenang karena memang rohnya ibadah itu ketenangan. Jadi saya kira lebih baik warga Muhammadiyah yang biasa sholat subuh di luar At-Taqwa, di luar Masjid Muhammadiyah, saya kira kita berharap bisa merapat di Masjid Muhammadiyah sehingga kita semakin tenang, semakin tingkat loyalitas terhadap keputusan itu semakin maksimal. Saya kira itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya sedikit mengomentari yang disampaikan Pak Tamami tadi. Menarik ya yang disampaikan. Dalam artian ketika Muhammadiyah tadi berdasarkan putusan tarjih ya, didasarkan pada kajian baik lapangan maupun pustaka ya, yang mana kesimpulannya minus 18 derajat. Meskipun kriteria awal waktu subuh itu ya wilayah ijtihad ya, yang bukan ini qot'i suatu ya memang waktunya qot'i, tapi bagaimana kita menentukan berapa derajatnya itu yang ijtihadi. Artinya ya subuh itu diawali dengan terbitnya fajar shodiq. Tapi dalam menentukan terbitnya fajar shodiq itu wilayah ijtihadi. Ini berapa derajat itu ijtihadi. Nah, meskipun ijtihadi, tapi berdasarkan kajian tadi, baik secara lapangan yang melibatkan 3 lembaga astronomi di kampus Muhammadiyah, kemudian juga kajian dari lembaga falak independen, misalnya Yayasan Falakiyah yang kebetulan diketuai Dr. Sriatin itu, beliau juga anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah divisi hisab dan falak, dan juga pernah diundang di Muhammadiyah.
Di Yayasan Falakiyah Surabaya itu melakukan kajian lapangan di Gunung Bromo. Itu nanti foto-fotonya ada itu saya. Itu nampak bahwasanya minus 20 derajat itu masih gelap gitu. Artinya belum fajar sotik gitu. Artinya tadi putusan Muhammadiyah tadi baik lapangan maupun pustaka. Pustaka itu kan kitab kuning kan itu. Dan Muhammadiyah meneliti dari astronom Muslim sejak abad 3 sampai abad 14 Hijriah. Ini semuanya dikumpulkan listnya berapa kesimpulan mereka di dalam penentuan kriteria awal waktu subuh kan gitu. Ternyata mayoritas dari listnya itu nampak bahwasanya minus 18 derajat. 20 derajat itu sangat minim dari kalangan para ulama astronom Muslim gitu. Sehingga ya kajian Majelis Tarjih ini ya dalam pandangan kita ya cukup argumentatif. Sehingga ketika kita mundur minus 20 derajat itu ya harus diyakini. Nah, kemudian bagaimana mensosialisasikan? Memang yang tadi kalau Masjid Muhammadiyah tentu harus mengikuti putusan Majelis Tarjih gitu. Secara umum Masjid Muhammadiyah yang kata Pak Tamami tadi namanya At-Taqwa, meskipun tidak semuanya At-Taqwa, tapi secara umum At-Taqwa itu paling tidak harus mengikuti tadi putusan Majelis Tarjih. Kemudian ada problem tadi. Sebagian warga Muhammadiyah tidak sholat di Masjid Muhammadiyah. Yang kedua ada masjid, sebenarnya masjid umum, tapi kebetulan dikelola oleh warga Muhammadiyah gitu. Nah ini juga ini problem. Problem pertama ada masjid umum yang ketakmirannya itu mayoritas Muhammadiyah, tapi bukan milik Muhammadiyah gitu. Yang kedua tadi warga Muhammadiyah yang sholat di masjid bukan Muhammadiyah. Ini yang susah untuk kita mencoba mencari solusinya. Meskipun tadi Pak Tamami menyampaikan ya solusinya ya bagi warga Muhammadiyah udahlah gitu. Kalau mungkin di luar sholat subuh itu monggo, mungkin tidak di Masjid Muhammadiyah, tapi sholat subuh ini karena ini yang kita pahami sebagai pandangan yang cukup argumentatif yang disampaikan Majelis Tarjih ya ketika sholat subuh carilah Masjid Muhammadiyah biar dalam pelaksanaan sholat itu nyaman gitu. Karena tadi sholat sebelum masuk waktunya kan tidak sah, apalagi kita ragu ini dalam keyakinan kita itu minus 18 derajat, tapi baru minus 20 derajat kok kita sudah sholat subuh, artinya kayak sholat sebelum masuk waktunya. Kan itu. Sehingga tadi tawaran Pak Tamami ya sebagai bentuk loyalitas terhadap organisasi dan meyakini mengamalkan apa yang kita yakini. Itu pilih sholat di Masjid Muhammadiyah ya. Misalnya di sholat subuh. Tapi yang kedua ini, yang mana ada masjid umum yang secara ketakmiran itu mayoritas Muhammadiyah, tapi tidak secara totalitas Muhammadiyah. Meskipun yang disampaikan oleh Pak Solhan tadi sudah berusaha, tapi kalau mundurnya itu 7 derajat itu kok terlalu frontal ya, makanya ditempuh 5 derajat 5 menit dulu, tapi sebagai langkah awal gitu. Ya karena itu sudah berlangsung yes. Ya mudah-mudahan diterimalah, tapi mungkin harus ada upaya untuk tadi ketika kita sudah yakin dan sudah tidak ada tidak ada halangan atau tadi yang menuduh yang tidak artinya sudah memahami argumentasi kita ya sebisa mungkin untuk tetap mengikuti tadi putusan Muhammadiyah kan gitu. Dan ternyata setelah uji coba 1 tahun lebih dan bahkan 2 tahun di masyarakat juga
ya tentu wajar ada pro dan kontra itu, tapi kan paling tidak tidak terjadi bentrok, tidak terjadi kesroh, hanya saja tadi menganggap loh ini kok beda saja. Tapi dengan penjelasan dari majelis tarjih tadi sebenarnya ya bisa kita sampaikan sosialisasi kepada mereka, dan ini ilmu yang baru bagi mereka. Rata-rata kan masyarakat kita kan tidak paham gitu dalam kriteria penentuan awal waktu subuh ini minus berapa derajat dan sebagainya, itu secara umum kan tidak tahu kan gitu. Terus pokoknya sholat subuh mengikuti jadwal kan gitu. Nah paling tidak Muhammadiyah ini sebenarnya ada nilai edukasi yang ingin disampaikan. Ternyata masalah-masalah ini penting untuk diketahui oleh publik. Mulai berpikir, oh ternyata dalam penentuan kriteria awal waktu subuh itu ada kriterianya, harus berapa derajat gitu. Tidak sekedar tadi pokoknya mengikuti tadi jadwal. Mungkin itu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu kita sudah agak malam dan kita cukupkan ya kajian kita. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada kita semuanya, dan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang menyampaikan pertanyaan dan juga mengikuti kajian pada malam hari ini. Dan kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.